Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Ayah bunda, para orang tua istimewa, kebanggaan putra putri tercinta. Selamat berjumpa dalam keluarga kita, keluarga istimewa di Reco Buntung channelnya Jogja. Ayah bunda apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semua ayah bunda sehat, sejahtera, kemudian selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Nah ayah bunda, coba kita ingat kembali, siapa yo yang pertama kali mengenalkan gadget pada anak-anak kita? Ayah bunda atau tetangga? Coba diingat kembali. Nah, menurut survei nih, pengamatan kita, ternyata yang mengenalkan gadget pertama kali adalah orang tua atau ayah bunda, terutama ibu. Kok bisa ibu mengenalkan gadget? Coba kita ingat, ketika ibu lagi masak, anaknya rewel, langsung dipegangin gadget. Ketika arisan, biar tidak mengganggu suasana di arisan, anak dipegangin gadget lagi. Biar apa? Biar aman dan gak mengganggu. Benarkah begitu ayah bunda? Nah, ayah bunda, tahukah bahwa gadget itu ada sesuatu hal yang menarik bagi anak, lengkap dengan game-gamenya yang dikenalkan. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah anak kita lalu kecanduan gadget dengan game-gamenya. Kenapa? Karena game itu memberikan sesuatu yang sangat menarik bagi anak, ya, sehingga anak kecanduan. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah itu? Anak kecanduan gadget. Lalu kalau sudah begitu, bagaimanakah sikap orang tua? Orang tua sudah mulai bingung, anakku nggak mau lepas dari gadget. Nah, kalau sudah seperti itu, ayah bunda bingung, apa yang harus aku lakukan? Ayah bunda, sebesar apapun kasih sayang kita kepada anak kita, maka ketahuilah, anak kita perlu kondisi yang aman dan nyaman. Gadget ini adalah benda yang mengeluarkan listrik dan cahaya yang tidak sedikit pula membawa korban bagi anak-anak kita. Nah, kondisi yang lebih lanjut seperti apa yang terjadi dengan anak-anak kita bila kecanduan gadget? Nah, agar gadget tidak menimbulkan dampak buruk ya, yang merugikan bagi anak-anak kita dan juga keluarga, tips yang mau saya sampaikan berikut ini layak untuk kita lakukan. Yang pertama, ayah bunda, yuk kita ikuti dan pelajari terus ya perkembangan teknologi informasi atau teknologi digital. Tentu saja ya sesuai lah dengan kemampuan kita masing-masing ya, biar tidak terlalu gaptek maksudnya gitu ya, sehingga kita bisa memilah, bisa memilih mana yang harus kita kuasai dengan baik dan mana yang ya cukup kita ngerti atau kita tahu ya. Terus yang kedua nih, yang kedua ya, gunakan gadget ya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya kita tahu ya, gadget itu yang pertama ya, itu kan untuk berkomunikasi sekaligus juga bersilaturahim gitu ya, lewat online kira-kira begitu ya, tidak tatap muka gitu ya. Lalu yang kedua, gadget itu juga kita pakai untuk belajar dan juga barangkali bekerja bagi mereka yang sudah bekerja ya.
Sehingga dengan bantuan gadget pekerjaan menjadi lebih ringan, ya. Dengan bantuan gadget anak-anak bisa belajar untuk mencari beragam informasi, ya, teori, hasil penelitian, hasil riset, ya, itu menjadi lebih mudah ketika menggunakan gadget. Ya. Dan kemudian juga gadget itu bisa kita pakai untuk menyimpan, ya, menyimpan catatan-catatan penting, agenda-agenda penting biar tidak terlupakan. Ya, sehingga 3 fungsi ini mesti kita optimalkan. Ya, kalaupun mau main game, ya, misalnya anak-anak kita, sesekali aja lah main game, ya. Jangan kemudian main game itu malah lebih dominan daripada fungsi-fungsi gadget yang lain. Lalu tips yang ketiga, ya, tips yang ketiga adalah dampingi, ya, anak-anak kita saat mereka sedang menggunakan gadget, ya. Bukan kok kemudian kita ini mau mau ngawasi terus, ya, enggak lah gitu loh, ya. Nah, saat kita mendampingi mereka menggunakan gadget, ya, maka tampillah kita orang tua ini, ya, itu sebagai apa? Sebagai kawan, sebagai teman, sebagai sahabat, sekaligus sebagai apa? Konselor, ya. Kan kadang-kadang anak juga menghadapi kesulitan, ya, menghadapi sesuatu yang belum dia pahami, belum dia ngerti. Ya, semaksimal mungkin kita sebagai orang tua bisa memberikan jawaban, bisa memberikan solusi jalan keluar ketika anak-anak kita sedang punya kesulitan, ya. Sekarang tip yang keempatnya. Tip yang keempat adalah sepakatilah, ya, sepakatilah waktu, ya, untuk bisa menggunakan gadget, ya. Jadi misalnya kapan harus belajar, ya, lalu kapan harus berkomunikasi, ya, bisa kan dengan keluarga, lalu dengan orang tua dan juga dengan teman-temannya, kan mereka butuh itu. Ya, misalnya nanya PR dan seterusnya itu kan bisa dilakukan, ya. Nah, kemudian kapan saatnya mereka itu bermain games gitu, ya. Nah, perlu disepakati itu, ya, waktunya. Jadi jangan sampailah terlalu bebas gitu, ya. Tapi ada sesuatu yang disepakati, sesuatu yang menjadi aturan bersama. Dan yang tips yang kelima ini yang terakhir, ya. Cobalah, ya, dibangun komitmen bersama mana sih aplikasi atau games gitu, ya, yang boleh, ya, dimainkan, yang boleh difungsikan, dan mana yang tidak boleh. Nah, tentu saja menjadi lebih bijak, ya, ayah bunda, ya, apabila kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita kenapa kok tidak boleh, ya. Kita perlu jelaskan kepada mereka, misalnya, ya, apa sih bahayanya kalau kita menggunakan aplikasi ini, bermain game yang ini, lalu apa itu bahayanya. Nah, sementara yang boleh, misalnya gitu, kita bisa jelaskan apa sih manfaatnya, ya kan, apa sih nilai positif, ya, dari aplikasi atau game yang bisa kita mainkan. Ya, kemudian juga anak perlu juga ngerti gitu, ya, bahwa dengan banyak bermain seperti itu kan menghabiskan kuota gitu, ya. Kalau menghabiskan kuota itu artinya apa? Terjadilah pemborosan. Nah, yang kayak gini, ya, itu perlu dijelaskan kepada mereka, ya, sehingga mereka akhirnya bisa menerima, ya, kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh, ya, dengan perasaan yang lega. Oh, ternyata orang tuaku memilihkan sesuatu untuk saya adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena alasannya jelas. Ayah bunda, kelima tips yang tadi saya sampaikan memang tidak pernah bisa menjamin bahwa semuanya bakal aman, ya, semuanya bakal terbebas dari pengaruh-pengaruh. Tapi paling tidak, ya, paling tidak kita bisa meminimalkan, ya, dampak buruk yang merugikan, ya, tentang gadget itu untuk anak-anak kita. Jangan sampai terjadi, ya, kita sayang kepada gadget, ya, tapi anak kita justru malah menjadi malang, ya. Sayangi gadget tapi malah anak yang jadi malang. Nah, itu tidak boleh terjadi. Oke, seperti itu, ya, ayah bunda. Ayah bunda, ingatlah selalu, keluarga kita
keluarga istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.